Selamat datang pada pertemuan kelima mata kuliah radio fotografi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan faktor fotografi yang mempengaruhi kualitas radiograf. Di mana menurut Fauber, faktor fotografi itu tergantung dari tampilan atau visibility-nya. Di mana kita sudah pelajari sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi densitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kontras. Densitas merupakan derajat kehitaman suatu radiograf dan kontras merupakan perbedaan dari densitas pada objek berdekatan, di mana pertemuan sebelumnya dapat saya resum bahwa densitas dan kontras yang baik itu adalah mampu menunjukkan anatomi yang diinginkan, mampu menunjukkan patologi, serta mampu menunjukkan kriteria radiograf pada pemeriksaan tersebut. Oke, berikutnya akan kita bahas pada pertemuan sekarang dan pertemuan yang akan datang, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari faktor geometri. Di mana faktor geometri ini lebih cenderung pada ketajaman, di mana ketajaman seperti sebelumnya sudah kita pelajari adalah kemampuan untuk menunjukkan batas dari suatu objek atau dari suatu anatomi dengan jelas. Di mana menurut Fauber faktor geometri ini dibedakan menjadi dua, yaitu adalah faktor detail atau faktor distorsi. Di mana detail merupakan kemampuan dari radiograf menunjukkan bagian terkecil. Kemudian distorsi artinya adalah perubahan ukuran dan bentuk dari suatu radiograf dari objek aslinya. Jadi distorsi ini radiograf itu akan mengalami perubahan bentuk dari ukuran maupun bentuk dari objek sesungguhnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang detail, jadi kita bahas sebagai berikut. Faktor distorsi itu dipengaruhi oleh dua hal, di mana distorsi didefinisikan sebagai perubahan ukuran dan bentuk dari suatu radiograf dari radiograf aslinya, di mana perubahan ukuran itu dipengaruhi oleh jarak antara objek dengan film, kemudian dipengaruhi oleh jarak antara fokus dengan film. Nanti pengaruh bentuk itu dipengaruhi oleh kesejajaran, di mana sejajaran antara berkas sinar dengan objek, kesejajaran objek tentunya, dan terakhir adalah kesejajaran dari image reseptor. Kemudian perubahan bentuk itu bisa dipengaruhi oleh juga namanya arah sinar atau kita sering sebut dengan central ray. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mudah-mudahan selesai keseluruhan faktor-faktor geometri. Menurut Weber, faktor geometrik itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah detail, di mana detail di sini langsung digabung dengan ketajaman. Kemudian yang berikutnya adalah distorsi. Oke, kita pada pertemuan kali ini akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketajaman, dan nantinya akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi distorsi. Oke, ketajaman itu pada realitanya yang dinilai itu bukan ketajamannya, tapi ketidaktajaman, di mana menurut buku Fauber, ketidaktajaman itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah faktor geometrik, yang kedua adalah kombinasi antara screen dan film, yang ketiga adalah ketidaktajaman akibat pergerakan. Secara umum, faktor geometrik itu dipengaruhi dari ukuran fokus atau focal spot. Nanti kalian akan mempelajari itu ukuran fokus kecil dan ukuran fokus besar. Pengaruhnya terhadap ketidaktajaman apa? Kemudian nanti mempelajari antara pengaruh jarak antara objek dengan film atau sumber dengan film. Nanti pengaruh ke ketidaktajamannya apa? Kemudian di kombinasi film itu sendiri kita akan pelajari nanti jenis-jenis film, jenis-jenis screen, kemudian kekontrakan film. Kemudian kita akan pelajari nanti pengaruh high speed, low speed, sama yang medium speed, pengaruhnya terhadap ketidaktajaman. Kemudian bagaimana pengaruh kekontrakan film antara screen terhadap ketidaktajaman. Kemudian yang terakhir terkait dengan ketidaktajaman yaitu adalah faktor pergerakan.
di mana di pergerakan ini bisa disengaja atau tidak disengaja dan kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor pelengkapan itu sendiri. Kita akan mempelajari faktor geometri yang pertama, yaitu adalah ketajaman, di mana menurut Fauber itu ketajaman dan detail itu dipengaruhi faktor-faktor yang sama. Ketajaman itu sendiri artinya tajam, jelas, terang. Kemudian ketajaman itu adalah kemampuan dari suatu radiograf atau film screen system untuk menggambarkan garis tepi atau batas tepi dari suatu radiograf atau gambar dengan jelas. Kemudian yang dinilai oleh Fauber itu adalah ketidaktajaman atau unsharpness, di mana ketidaktajaman itu adalah ketidakmampuan dari suatu radiograf untuk menentukan batas tepi dari suatu gambar dengan jelas. Oke, faktor yang pertama yang kita pelajari adalah faktor unsharpness geometri. Kemudian nanti kita pelajari adalah terkait dengan ketidaktajaman akibat screen dan film. Dan terakhir adalah ketidaktajaman akibat pergerakan atau unsharpness movement. Oke, yang pertama kita pelajari di sini adalah ketidaktajaman geometri. Di mana ketidaktajaman geometri ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ukuran fokus dengan film. Yang kedua adalah jarak fokus dengan film. Yang ketiga adalah jarak antara objek dengan film. Ukuran fokus itu berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,2. Nah, di sini saya ingatkan kembali, fokus itu awalnya berasal dari katoda filamen, di mana di katoda filamen itu nanti akan ada 2 filamen pada tabung sinar-X. Filamen kecil di mana rentangnya atau berkisar 0,5 sampai 0,6 atau sering disebut dengan fokus kecil. Kemudian fokus besar itu rentangnya antara 1 sampai dengan 1,2. Kemudian jika fokus kecil maka tepatnya di target itu akan menghasilkan ukuran fokus yang kecil juga karena filamen yang dihasilkan kecil. Dan pada saat filamennya besar, di fokus yang dihasilkan juga lebih besar. Nanti kita akan praktekkan di lab mana ukuran fokus kecil, mana ukuran fokus besar. Lebih mudah membayangkan terkait dengan ukuran fokus. Di sini akan saya jelaskan pada komponen tabung sinar-X. Seperti kita ketahui ada dua atau istilahnya dioda, di mana katoda dan ada anoda. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Nah, di sini yang dimaksud ukuran fokus itu adalah di sini pada filamen, di mana ada namanya double fokus di sini. Ada yang fokus kecil, ada yang fokus besar. Jika ditampilkan dari depan, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti ada yang fokus kecil atau small focal spot, kemudian ada yang fokus besar, large focal spot. Nah, nanti pada panel kontrol di X-ray itu akan tampil saat kita mengatur MA, di mana pada pesawat di kampus Astro Bali saat kita menggunakan MA lebih dari 160, maka fokus besar yang aktif. Apabila kurang dari 160, maka fokus kecil yang aktif. Nah, nanti kita akan mempelajari apa pengaruh dari fokus kecil dan fokus besar terhadap ketidaktajaman. Faktor geometri itu artinya geometri itu sendiri bermakna pengukuran, di mana ketidaktajaman akibat pengukuran itu akan dihitung dengan menggunakan rumus unsharpness geometri. Sebelum kita mempelajari rumusnya, aplikatifnya seperti ini. Elektron akan datang, ini anggap ini kemiringan dari anoda, di mana elektron akan datang dari katoda, tergantung ukuran fokus kecil atau besar, tepat menunggu di anoda dengan kemiringan dari target itu sendiri atau dari anoda. Nah, yang diwarnai di sini B ini adalah ukuran fokus yang sesungguhnya. Kemudian dikeluarkanlah, nanti dihasilkanlah X-ray sebesar 1% yang keluar melalui window.
Kemudian yang di sini itu yang A ini adalah ukuran fokus efektif. Nah, nanti inilah yang digunakan untuk pengukuran rumus dari unsoundness geometri. Kemudian saat melewati suatu objek, dia akan mengalami pembentukan bayangan utama. Oke, bayangan utama yang sering disebut dengan umbra. Kemudian bayangan yang kabur atau bayangan yang setengah dari bayangan utama itu disebut dengan penumbra. Nah, umbra, penumbra mungkin sudah pernah Anda dengar pada waktu SMA dulu, di mana umbra itu adalah bayangan inti, kemudian penumbra adalah bayangan kabur. Rumus dari unsoundness geometri itu adalah ukuran fokus, di mana ukuran fokus di sini adalah ukuran fokus efektif, bukan ukuran fokus sebenarnya, dikalikan dengan jarak antara objek dengan film, dikurangi dibagi jarak antara fokus dengan film dikurangi objek dengan film. Jadi dari rumus ini kita ketahui bahwa unsoundness geometri berbanding lurus dengan ukuran fokus. Maksudnya adalah semakin besar ukuran fokus maka semakin tidak tajam. Kemudian unsoundness geometri juga berbanding lurus dengan jarak antara objek dengan film. Maksudnya di sini adalah semakin besar jarak antara objek dengan film maka semakin tidak tajam. Kemudian di sini unsoundness geometri berbanding terbalik dengan source image receptor distance atau FFD. Semakin kecil kita memberikan FFD maka semakin tidak tajam, atau sebaliknya semakin optimal FFD yang kita gunakan atau semakin jauh nantinya FFD yang kita gunakan maka ketidaktajaman akan semakin berkurang. Oke, silahkan Anda baca pada latihan soal di PowerPoint yang saya berikan, di mana pada soal tersebut diketahui bahwa ukuran fokusnya adalah 0,6, berarti dia menggunakan ukuran fokus kecil. Kemudian jarak antara objek dengan film atau OID atau OFD adalah 10 cm. Kemudian jarak antara fokus film atau FD adalah 100 cm. Maka tentukanlah UG atau unsoundness geometri. Di mana unsoundness geometri rumusnya adalah ukuran fokus dikali OID dibagi SID dikurangi OID. Saya ingatkan kembali, ukuran fokus di sini adalah 0,6 mili, jadi satuannya di sini disamakan menjadi cm, baru nanti dikalikan dengan 10, dibagi 100, dikurangi 10. Coba kerjakan terlebih dahulu. Saya akan jabarkan aplikasi dari rumus ini pada prakteknya yang mempengaruhi ketidaktajaman geometri. Saya ulang lagi bahwa ketidaktajaman geometri berbanding lurus dengan ukuran fokus, berbanding lurus dengan jarak antara objek dengan film, berbanding terbalik dengan jarak antara fokus dengan film. Yang kita bahas pertama adalah pengaruh ukuran fokus terhadap ketidaktajaman. Coba perhatikan dua gambar berikut ini, di mana saat kita menggunakan ukuran fokus kecil, maka bayangan penumbra yang dihasilkan sangat kecil, sehingga ukuran fokus kecil akan menghasilkan gambar yang lebih tajam. Kemudian saat Anda menggunakan fokus yang besar, ini saya anggap fokus efektif yang besar, maka lebih besar terbentuknya bayangan penumbra, di mana bayangan penumbra antara ukuran fokus kecil dibandingkan dengan ukuran fokus besar. Semakin besar ukuran fokus, maka semakin besar juga penumbra yang dihasilkan. Saat penumbra semakin besar, maka bayangan semakin tidak tajam. Atau dengan kata lain, semakin besar ukuran fokus, maka ketidaktajaman akan meningkat. Ketidaktajaman geometri yang berikutnya adalah jarak antara objek dengan film atau jarak antara objek dengan image receptor distance yang disebut dengan OID atau OFD. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, saat kita memberikan jarak
yang lebih besar antara objek dengan film, maka gambar yang dihasilkan jauh mengalami pembesaran dibandingkan jarak antara objek dengan film yang semakin dekat. Hal ini diakibatkan karena apabila kita memberikan jarak antara objek dengan film semakin besar, maka coba perhatikan di sini, ini bayangan ukuran sebenarnya, tapi pada radiograf ukurannya menjadi lebih besar. Ini tentunya adalah akibat dari semakin besarnya bayangan penumbra yang dihasilkan. Sedangkan saat kita mendekatkan antara objek dengan film, di sini bayangan penumbra akan semakin kecil, sehingga ketajaman akan semakin meningkat. Kesimpulannya adalah meningkatkan jarak antara objek dengan film, meningkatkan penumbra sehingga semakin tidak tajam atau ketidaktajamannya semakin meningkat. Ketidaktajaman geometri yang terakhir adalah jarak antara fokus dengan film. Di mana di sini saya berikan dua jarak yang berbeda. Di sini jarak yang lebih tinggi atau jarak yang lebih besar dibandingkan dengan jarak yang lebih rendah. Dapat diamati bahwa dengan penggunaan FFT yang lebih besar, maka penumbra yang dihasilkan akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan FFD yang lebih pendek, di mana penumbra yang dihasilkan lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jarak antara objek dengan film, maka berbanding terbalik ansarnas geometri yang dihasilkan semakin menurun. Dengan kata lain, semakin besar FFD, semakin optimal FFD, maka semakin tajam suatu radiograf dikarenakan penumbra yang dibentuk semakin kecil. Faktor yang kedua yang mempengaruhi ketidaktajaman adalah terkait dengan film dan intensifying screen. Di sini kita akan mempelajari tiga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah bahan film, yang kedua adalah penggunaan intensifying screen, yang terakhir adalah jarak antara IS dengan film. Faktor yang kedua terkait dengan bahan intensifying screen, di mana semakin tebal bahan intensifying screen, ya kita bisa lihat pada dua gambar ini merupakan intensifying screen yang lebih kecil atau lebih tipis, kalau ini intensifying screen yang lebih tebal. Saat intensifying screen lebih kecil, saat X-ray melewati intensifying screen dirubah menjadi cahaya, maka bayangkan yang terbentuk tidak terlalu besar. Sedangkan pada bahan intensifying screen yang lebih tebal, saat X-ray mengenai intensifying screen dirubah menjadi cahaya sehingga bayangan laten yang dibentuk semakin besar. Kesimpulannya adalah semakin besar intensifying screen, maka ketidaktajaman akan semakin meningkat. Yang ketiga, kaitan antara ketidaktajaman akibat kombinasi film dan screen adalah terkait dengan kekontakan atau jarak antara intensifying screen dengan film. Kita dapat mengamati di sini saat film dengan intensifying screen memiliki kekontakan yang dekat atau jarak yang sangat kecil, maka bayangan penumbra yang ditimbulkan sangatlah kecil. Semakin besar jarak antara intensifying screen dengan film, maka penumbra yang dihasilkan semakin besar. Kesimpulannya adalah semakin besar atau semakin jauh jarak antara screen dengan film, maka unsharpness geometri semakin meningkat. Selain dua faktor tadi, yaitu faktor geometri dan faktor kombinasi film dan screen, faktor yang ketiga adalah yang mengakibatkan ketidaktajaman, yaitu adalah faktor motion yang sering disebut dengan unsharpness movement, di mana faktor ini yang memiliki efek paling mengganggu terhadap radiograf. Nah, faktor motion ini, pergerakan ini dipengaruhi oleh mungkin pergerakan akibat tabung, mungkin pergerakan dari pasien itu sendiri atau pergerakan dari film. Unsharpness movement sering disebut dengan blur atau gambar yang kabur. Rumus dari unsharpness movement itu berbeda dengan unsharpness geometri, di mana unsharpness movement itu tergantung dari pergerakan atau istilahnya kecepatan pergerakan objek itu sendiri, di mana dirumuskan unsharpness geometri
adalah fokus film distant dibagi dengan fokus film distant dikurangi jarak antara objek dengan film dikali dengan kecepatan. Silahkan diperhatikan contoh soal berikut. Nanti mohon diupload pada forum ini setelah Anda mengerjakan dua soal tadi, soal unsoftness geometri dan unsoftness movement. Nanti di forum Google Classroom akan saya berikan treat khusus. Oke, pada soal ini diketahui bahwa jarak antara objek dengan film atau OFD atau D di sini adalah 0,25 inci. Ingat satuannya inci. Dikonversi ke senti. Kemudian FFD-nya 100. Jadi diketahui F-nya 100, D-nya 0,25 inci dikali dengan 2,5 cm, kemudian dikalikan nantinya dengan kecepatan 10. Jadi sudah diketahui pada soal F-nya 100, D-nya 0,25, dan X-nya atau kecepatannya adalah 10 cm per second. Silahkan dikerjakan. Cara meminimalisir pergerakan yang mengakibatkan ketidaktajaman movement, itu yang pertama kita bisa menggunakan faktor eksposi dengan settingan waktu eksposi yang lebih pendek, di mana kita mengkompensasi MA yang digunakan lebih tinggi dengan MAS yang sama. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi kita ke pasien atau ke keluarga pasien agar selama pemeriksaan radiologi ini pasien tidak bergerak atau mengurangi pergerakannya saat dilakukan expose. Kemudian yang paling terakhir adalah apabila pasien unkooperatif, sangat disarankan untuk mengulangi unsoftness movement dapat digunakan alat fiksasi seperti sandbag, plaster, dan lain halnya agar pasien tidak bergerak selama pemeriksaan. Demikian pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan pada forum. Kemudian untuk soal hitungan nanti silahkan di-upload pada treat yang disediakan di Google Classroom. Terima kasih.